seluruh umat manusia dipanggil oleh Tuhan, karena mereka semua adalah ciptaan Tuhan dan tidak diinginkan Tuhan seorang pun binasa, menurut 1 Timotius pasal 2 ayat 4. Dia berkata, Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Artinya setiap manusia diciptakan Tuhan itu, Tuhan punya rencana secara khusus, secara pribadi bagi masing-masing. Tetapi meskipun semua dipanggil oleh Tuhan, tidak semua memberi respon kepada Tuhan. Bangsa Israel dicatat dalam Yesaya 65 ayat 2 dikatakan, sepanjang hari aku mengulurkan tanganku kepada bangsa yang memberontak, tetapi mereka terus memberontak. Walaupun sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun Tuhan ulurkan tangannya kepada mereka, tapi mereka terus memberontak, tidak mempercaya kepada Tuhan. Saya berharap setiap kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang meresponi panggilan Tuhan. Amin. Ada lagu kami dulu waktu saya di kampung. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dalam Yohanes 3 ayat 11 dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, apa arti panggilan Tuhan? Terkait dengan Natal malam hari ini, saya mau sampaikan kepada kita pengertian panggilan Tuhan dalam dua versi. Yang pertama, saudara-saudaraku, panggilan Tuhan kepada para Majus dari timur. Kita baca Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Kalau bisa ditunjukkan di layar silahkan ya. Matius pasal 2 ayat 1 dikatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yehuda pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2 silahkan saudara membaca bersama-sama. Ini yang pertama, berkaitan dengan Natal yang dipanggil Tuhan dengan cara yang luar biasa. Bukan pakai surat SMS, bukan diundang oleh orang, tapi Tuhan tuntun satu bintang turun dari ketinggian mendekati bumi, dan itu mereka baca sebagai indikator penting bahwa ada seorang raja yang akan lahir. Lalu orang-orang di sini, para raja-raja ini, para bangsawan ini, orang-orang pintar ini, mereka datang ke Yerusalem dengan menempuh perjalanan kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih. Apa artinya Tuhan panggil mereka? Ada sebuah kesadaran dalam diri mereka. Yang lahir itu adalah raja. Kita ini raja-raja, tetapi yang lahir itu adalah raja yang terhebat. Maka kita harus pergi menyembah Dia, menunjukkan rasa hormat kita padanya. Itulah arti dari panggilan ini. Mungkin mereka baca Mazmur pasal 2 di ayat yang ke-11, 10 dan sampai 12. Coba ditunjukkan ayat itu saudara-saudara. Mazmur pasal 2 ayat 10 dikatakan begini. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran para hakim dunia, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah hatinya dengan gemetar. Ayat 12, supaya jangan ia murka dan kamu binasa di jalan. Saya ulangi. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran hai para hakim dunia, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah hatinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Mungkin ini dibaca oleh raja-raja karena mudah sekali murkanya menyala. Tetapi jangan saudara yang seperti ini. Hanya Tuhan yang punya tipe seperti ini. Mudah sekali murkanya menyala. Jangan sampai saudara yang mudah sekali murkanya menyala. Bisa diaminkan kira-kira? Kalau Tuhan kita itu dikatakan bertindak hati-hati hai raja-raja,
supaya jangan kamu binasa di jalan. Artinya orang yang panjang umur adalah orang yang mampu menghormati Tuhan. Jangan-jangan orang yang pendek umurnya karena tidak menghormati Tuhan. Karena mudah sekali lukanya menyala. Seperti apa saudara? Seperti bensin. Seperti bensin. Makanya di SPBU tidak boleh menyalakan koyak begitu kan Pak? Karena mudah sekali api menyala. Tetapi jangan saudara yang seperti itu. Kalau kita dalam Yakobus 1 ayat 19 dikatakan begini, hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Bisa ditunjukkan ya? Yakobus 1 ayat 19 atau dibaca? Siapa yang bisa membaca satu orang? Yakobus 1 ayat 19. Ada? Iya benar kan? Setiap orang harus cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Saking lambatnya saudara marah, yang dimarahi adalah orang. Udah sempat pergi. Kalau Tuhan tadi mudah sekali bukannya mengalah. Kita sebaliknya harus lambat. Lambat marah. Yang cepat itu adalah mendengar, tetapi lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Tetapi kalau Tuhan berbeda. Mari kita praktekkan kehidupan seperti ini. Jadi panggilan pertama ini untuk mengajarkan kepada manusia bahwa manusia itu harus menghormati Tuhan. Itu kesadaran yang mereka punya, sehingga mereka pergi ke Yerusalem walaupun perjalanan 2 bulan lamanya. Di dalam Ibrani 12 ayat 8 sampai 29 dikatakan begini, oleh karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita beribadah kepadanya dengan hormat dan takut, karena Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kenapa disebut Allah kita adalah api yang menghanguskan? Artinya orang yang tidak menghormati Tuhan terbakar. Paham saudara? Coba ingat itu, baca itu Ibrani pasal 12 ayat 8. Oleh karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita beribadah kepadanya dengan hormat dan takut, karena Allah kita adalah api yang menghanguskan. Artinya orang yang tidak menghormati Tuhan akan terbakar. Itu sebabnya raja-raja itu datang, karena mereka takut, karena Allah kita itu adalah Allah yang mudah sekali mukanya menyala. Beberapa hari belakangan ini seluruh Sumatera Utara dan daerah-daerah lain tempat karena ada bencana melanda daerah kita. Kenapa terjadi bencana di daerah kita? Apakah terjadi bencana di luar sepengetahuan Tuhan? Tentu tidak. Tuhan tahu bencana ini datang. Kenapa Tuhan izinkan bencana ini datang? Saya percaya tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa Tuhan mengizinkannya. Supaya manusia ini belajar menghormati Tuhan, belajar takut akan Tuhan, karena hormat itu terkait, karena umur panjang terkait dengan hormat Bapak Ibu. Saudara percaya tidak ini? Percaya saudara bahwa hormat itu terkait dengan umur panjang? Hormati ayah dan ibumu supaya panjang umur. Artinya panjang umur itu ada kaitannya dengan rasa hormat. Setiap orang yang senang menghormati Tuhan, suka menghormati Tuhan, suka menghormati orang lain, umurnya relatif panjang. Apakah saudara percaya itu? Karena jelas ayat itu berkata, hormati ayah dan ibumu supaya panjang umur dan berbahagia. Urusan panjang umur itu ada kaitannya dengan hormat. Itu sebabnya hai raja-raja bertindaklah hati-hati, sembahlah Tuhan, karena Allah itu mudah sekali mukanya menyala dan kamu pasti binasa
di daerah penggembalaan mereka, di atas langit di mana mereka berdiam malam itu, ada serombongan malaikat yang sedang membentuk paduan kor raksasa. Setelah itu mereka datang kepada gembala-gembala ini. Siapakah gembala-gembala ini? Gembala-gembala ini tidak ada lagi, saudara-saudara. Harga mereka hanya sekitar 30.000 perak harganya. Kalau orang perlu budak pada masa itu, keluarkan uang 30.000 perak, dapat budak satu. Kalau mau punya 2 budak, keluarkan 30.000 perak, dapat budak 2. Mereka tidak ada nilainya, tapi kata orang yang tidak ada nilai, inilah Tuhan datang dengan rombongan malaikat berlaksa-laksa memberitahu, pergilah kamu ke kota Bethlehem. Artinya bahwa Tuhan sangat menghargai orang yang tidak ada ukurannya sama sekali, yang tidak punya level sama sekali. Tuhan menghargai mereka untuk mengajarkan dunia bahwa Tuhan itu tidak memandang wajah, tidak memandang strata, tidak memandang wajah, tingkat dan apa namanya itu, kasta, tidak memandang kasta. Tuhan itu melihat setiap orang berharga di mata Tuhan. Dengan kita tahu ini bahwa setiap kita pasti dihargai Tuhan, yakinlah bahwa semua kita dihargai Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita dihargai Tuhan. Makanya di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Korintus pasal 2 dikatakan begini, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, dan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tuhan memilih bukan orang-orang hebat. Malaikat tidak datang kepada Herodes memberitahukan kelahiran Mesias, tidak datang kepada orang hebat manapun, tapi malaikat diutus Tuhan datang kepada para gembala-gembala yang tidak punya pengharapan apa-apa sama sekali. Kepada mereka Tuhan sangat mengasihi mereka. Oleh karena itu panggilan ini juga panggilan kepada kita. Maka siapapun kita adalah orang-orang yang dihargai oleh Tuhan. Kita adalah orang yang dihargai oleh Tuhan, walaupun kita tidak masuk ukuran, kita tidak ternilai dengan apapun. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sangat menghargai kita, Tuhan sangat mengasihi kita. Dia peduli pada kita siapapun kita. Dia sangat perhatikan kita siapapun kita, walaupun kita sendirian di hutan belantara. Tuhan ada di sana menjaga kita. Tuhan tidak diamkan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu kita berharap kepada Tuhan, karena kesempatan melihat kemuliaan Tuhan itu tidak ditentukan oleh apapun, tapi ditentukan oleh karena kasih karunia Tuhan. Herodes dan semua orang-orang pintar di Yerusalem terkejut mendengar tentang Yesus lahir, tapi para gembala dihargai dengan luar biasa. Mereka datang serombongan malaikat sambil memainkan kor yang luar biasa, dan mereka berkata, orang anak telah lahir. Pergilah ke Bethlehem dan lihatlah. Kegembiraan akan seluruh dunia terjadi. Mereka undang untuk datang melihat. Saudara-saudaraku, juga mereka ditentukan Tuhan untuk menjadi pengabar tentang kelahiran Yesus. Waktu Yesus lahir, mereka lagi memberitakan kelahiran itu ke mana-mana, kepada siapa yang berjumpa dengan mereka. Mereka para gembala ini yang ditugaskan Tuhan untuk memberitakan. Kesimpulan dari firman saya adalah, dialah raja yang harus dihormati, dipuji, disembah, dan diikuti sampai selama-lamanya. Itu kesimpulan yang pertama. Siapapun harus mengikuti dia, siapapun harus menyembah dia. Orang kaya, orang pintar, orang hebat, orang gemuk, orang kurus, seluruh level manusia, dialah raja satu-satunya yang harus diikuti. Dialah pengharapan kita. Seperti yang kita tadi, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami. Itulah kesimpulan yang pertama, bahwa raja itu harus dihormati. Setiap kita harus belajar menghormati Tuhan, karena kalau kita tidak belajar menghormati Tuhan, dia adalah Allah yang menghanguskan. Agar saudara diberkati Tuhan, sehat-sehat dan panjang umur, anak cucu kita diberkati Tuhan, hormatilah Tuhan.
Ingat Herodes mati bukan karena dia salah makan obat. Herodes mati bukan karena tabrakan dengan kendaraannya di jalan. Herodes mati bukan karena penyakit menahun. Herodes mati karena diangkat oleh malaikat-malaikat. Kenapa? Karena Herodes berkhotbah, Herodes menyampaikan pidato, dan rakyatnya bersorak memuji dia, dan dia tidak menghormati Tuhan. Maka malaikat menampar dia lalu mati, dan begitu mati langsung banyak bulan datang sesuai dengan firman Tuhan. Sangat mengerikan bukan? Bahwa orang yang tidak menghormati Tuhan matinya pun sangat mengerikan. Oleh karena itu kesimpulan ini mari kita simak dan tanamkan di hati kita bahwa saya harus menghormati Tuhan. Dengan segala cara kita harus menghormati Tuhan agar Tuhan memberkati kita. Kesimpulan yang kedua, dialah pengharapan orang dari strata atas sampai bawah. Dialah satu-satunya pengharapan. Jangan berharap kepada siapapun. Jangan mengandalkan apapun. Karena Allah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, yang berharap kepada manusia, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Terkutuk. Jadi terkutuk itu saudara-saudara bukan hanya karena bercuri, bukan karena melakukan kejahatan-kejahatan lain. Tetapi terkutuk di dalam Alkitab dikatakan hanya karena orang kurang berharap kepada Tuhan, orang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan dirinya. Maka Alkitab dalam Yeremia 17 ayat 7 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang berharap kepada manusia, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Tentu saja kita tidak mau kita terkutuk. Amin. Tidak mau kita terkutuk. Jangan andalkan apapun, jangan harapkan apapun. Kita hanya berharap hanya kepada Tuhan. Di saat kita sakit, marilah kita datang berdoa pada Tuhan. Jangan langsung melompat mencari kunci mobil berangkat ke rumah sakit sebelum bawa dalam doa dulu. Kita mau lakukan apapun, jangan lakukan apapun sebelum kita konfirmasi dengan Tuhan. Karena Allah berkata, kalau kita mau lakukan apapun, maka kita harus mensertakan Tuhan dalam segala urusan kita. Kita harus menyertakan Tuhan dalam seluruh urusan kita, karena Dialah pemilik segala-galanya. Jangan lakukan kebijakan apapun dalam perusahaan di mana kita sahamnya pun kecil. Iya kan? Dalam Yakobus pasal 4 dikatakan, sertakan Tuhan dalam segala perencanaan. Hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan pergi ke kota Anu berdagang seperti itu. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa hidupmu ini? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lenyap. Sebenarnya kamu berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami berbuat ini dan berbuat ini. Berikutnya dikatakan, sertakan Tuhan dalam segala perencanaan. Karena kita harus menyertakan Tuhan, karena bukan kita pemilik ibarat perusahaan. Masa kita lakukan kebijakan sesuatu, padahal yang punya saham di perusahaan itu 90% tidak tahu apa-apa. Sekecil apapun mau kita lakukan, harus tahu pemiliknya. Amin. Sama seperti kita punya gereja seperti ini. Karena kita di rumah kita cek berlebih waktu kita bangun rumah, lalu kita pikir buat gereja ini tanpa memberitahu kepada pendeta dan majelis jemaat. Maksud kita mau baca, tentu kita akan hati-hati dulu. Letak barang-barang ini tidak boleh berubah kalau kita tidak memberitahu kepada yang berkomitmen. Oleh karena itu, kita perlu menyertakan Tuhan dalam segala hal. Dialah satu-satunya yang menentukan jalan hidup kita. Kepada Dia kita harus berharap, kepada Dia kita harus mengandalkan diri. Itulah kesimpulan yang kedua. Jadi di Natal kita ini, kita membawa hasil dari perintah ini. Pertama, meningkatlah rasa hormat kita kepada Tuhan. Meningkatlah rasa hormat kita kepada orang-orang lain. Yang kedua, saudara-saudara, kita belajar berharap hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kalau kita lakukan dua hal ini, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Buat renungan firman kita, tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, di Natal yang indah ini Kau mengajak kami supaya kami merespon panggilan-Mu untuk belajar menghormati Tuhan,
menyembah Tuhan dan memuji Tuhan dengan setulus hati kami. Karena firman-Mu berkata, hai raja-raja, bertindaklah hati-hati, pujilah Tuhan sebala Tuhan, karena mudah sekali murkanya menyala, dan kamu akan binasa di jalan. Kami akan belajar